Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Hai anak-anak kelas 6 Al-Wadud. Hari ini alhamdulillah kita dapat belajar kembali bersama Bu Feni. Pada pertemuan hari ini, Bu Feni akan mengajarkan kalian materi baru pada tematik 6B, Persatuan dalam Perbedaan, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Anak-anak, di sini kita lihat terdapat dua gambar ekspresi manusia ketika mereka berbicara. Perhatikan gambar 1. Mengapa gambar 1 terlihat tampak senang, sedangkan gambar 2 terlihat tampak tidak senang? Ya, semua itu karena pemakaian kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Apa sih Bu Feni kalimat efektif itu? Dan kenapa kita harus belajar kalimat efektif? Nah, jadi begini, anak-anak dalam keseharian ketika kita berkomunikasi baik melalui tulisan maupun secara langsung, seringkali kalimat yang kita ucapkan terdapat kesalahan-kesalahan. Kesalahan itulah yang mengakibatkan lawan bicara kita sulit menangkap pesan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, yuk hari ini kita belajar bersama-sama tentang kalimat efektif supaya kalimat yang akan kita sampaikan menjadi kalimat yang baik, kalimat yang mudah dimengerti dan ditangkap oleh lawan bicara kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti pembaca yang sedang membaca kalimat yang kita tulis. Paham ya? Are you ready? Next. Yang pertama, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Seperti apa peraturannya? Nah, simak video ini sampai akhir ya. Sebuah kalimat dikatakan efektif jika memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat kalimat efektif yang pertama yaitu sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Dalam hal ini, sebuah kalimat efektif harus memperhatikan ejaan, tanda baca yang tepat, dan kata baku. Contoh, kata baku dan kata tidak baku: apotek, apotik, atlet, atlet, bus, bis. Ingat ya, dalam membuat kalimat efektif diusahakan menggunakan kata baku. Yang kedua, sistematis. Minimal mengandung unsur subjek dan predikat. Dalam penyusunan kalimat yang baik memang harus mengandung 4 unsur: subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek merupakan pelaku yang melakukan kegiatan atau perbuatan. Predikat merupakan kegiatan yang sedang dilakukan subjek. Contoh 1, Luna sedang belajar. Luna merupakan subjek. Belajar merupakan predikat karena belajar merupakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Luna. Contoh 2, kucing itu sedang makan. Kucing merupakan subjek, pelakunya. Makan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek atau kucing itu. Syarat kalimat efektif yang ketiga yaitu tidak boros kata dan bertele-tele. Dalam hal ini, kalimat yang dibuat harus ringkas dan tidak ada pemborosan kata. Karena jika ada pemborosan kata, itu akan membuat
kalimat tersebut menjadi kalimat tidak efektif, sulit untuk dipahami. Yang keempat, tidak bermakna ganda. Dalam hal ini, kalimat efektif tidak boleh bersifat ambigu atau memiliki lebih dari satu arti. Contoh, saya telah memiliki buku sejarah demokrasi yang baru. Kalimat di atas bisa diartikan bukunya yang baru, sejarahnya yang baru, atau demokrasinya yang baru. Jadi, timbul arti yang banyak dari satu kalimat. Nah, ini usahakan jangan sampai dalam membuat kalimat efektif mengandung makna yang lebih dari satu arti. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Artinya, adanya subjek dan predikat, penggunaan kata depan dan kata sambung. Namun dalam hal ini tidak boleh ganda. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat tersebut tidak efektif karena subjeknya ganda, ya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Maka dari itu diubahlah menjadi kalimat efektif, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Kata adik yang ada dua ini dihapus salah satunya, ya. Ciri yang kedua yaitu kehematan kata. Ringkas, tidak bertele-tele, ya, tidak menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Contoh, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata para dan siswa-siswi memiliki makna yang sama, yaitu banyaknya sama, sehingga kata paranya dihilangkan menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian, dan kalimat ini efektif. Ciri yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Ya, dalam hal ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat tersebut tidak efektif. Mengapa? Karena adanya imbuhan me. Ya, lihat di sini, membuang, memilah, dan harusnya ini mengolahnya. Sehingga diubahlah menjadi kalimat efektifnya yaitu hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ciri yang keempat yaitu ketegasan makna. Dalam hal ini meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi penegasan. Memang dalam susunan kalimat yang baik harus memenuhi unsur SPOK. Namun hal ini perlu adanya ketegasan sehingga subjek dapat berpindah dan keterangan diletakkan di awal. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini merupakan kalimat tidak efektif, ya. Sehingga kalimat efektifnya yaitu sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ciri yang kelima yaitu kelogisan kalimat. Dalam hal ini kalimat harus masuk akal dan mudah dimengerti. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak efektif. Waktu dan tempat kok dipersilahkan? Siapa yang harus dipersilahkan? Bapak Kepala Sekolah. Sehingga kalimat efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Bagaimana anak-anak? Insya Allah sudah paham ya? Jika nanti masih merasa bingung, silakan video ini diputar kembali atau bisa langsung tanya ke Bu Feni.
Tapi syaratnya satu, harap sabar ketika belum dibalas ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah Bu Feni sampaikan. Terima kasih, syukron anak-anak sudah menyimak video ini sampai selesai. Setelah menyimak video ini, silahkan anak-anak berlatih mengerjakan soal yang telah Bu Feni arahkan di Google Classroom. Selesaikan sesegera mungkin dengan sebaik-baiknya ya. Sampai bertemu di pembelajaran tematik selanjutnya. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to read Al-Quran. Don't forget to study hard and be careful. I believe you can do it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.